Shalom teman-teman Go Student, apa kabar semuanya? Baik lagi di Go Student Online Sharing. Dan hari ini gue dikasih kesempatan untuk sharing ke kalian semua. Dan sebelumnya gue mengingatkan dulu ke kalian bahwa setiap Sabtu jam 3 sore selalu ada video sharing terbaru dari Go Student. Dan kalian bisa lihatnya di YouTube-nya Go Student, di YouTube-nya Go Bogor, di Go Bogor Online Service, dan Instagram-nya Go_student. Oke, dan hari ini gue mau sharing ke kalian tentang judulnya adalah Kurir Kerajaan Allah. Ya, karena pada dasarnya kita adalah kurir ya, artinya perpanjangan tangan kerajaan Allah lah, itu pokoknya begitulah ya. Gini teman-teman, akhir-akhir ini gue lagi belajar bahwa kita memang hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Tapi di dalam kasih karunia Tuhan juga ada sebuah sistem Tuhan yang tidak berjalan secara otomatis, ya. Dan itu melibatkan kita sebagai makhluk Tuhan, ya, kita terlibat dalam sebuah sistem itu, sadar gak sadar. Oke, dan salah satu yang mau gue bagiin pada hari ini adalah sistem rezeki. Asik, gue udah kayak ini aja ya, tapi bener, rezeki dari Tuhan itu tidak berjalan secara otomatis bagi setiap orang yang setiap makhluk Tuhan itu tidak berjalan secara otomatis. Pasti ada proses yang berjalan secara manual gitu. Contohnya gue pengen, gue gak punya duit, Tuhan gue gak punya duit, gue tidak pernah ada uang langsung jatuh dari langit gitu. Ketika Tuhan ngabulin doa itu, pasti selalu Tuhan kirim orang, Tuhan kasih jalan gitu, Tuhan kasih jalan untuk misalnya cari kerjaan gitu, dapat kerjaan, atau dari orang tua misalnya gitu, atau dari teman siapapun itu gitu. Tuhan selalu kasih perantaranya gitu. Dan pada dasarnya kita juga adalah perantaranya Tuhan. Kita adalah kurir rezeki tersebut buat orang-orang sekitar kita gitu. Makanya kita langsung aja ke ayatnya. Yang pertama ada di Ulangan 15 ayat 11. Itu Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Oke. Di ayat ini bilang bahwa orang-orang kekurangan itu pasti ada, ya. Dan lu tuh harus bisa buka mata lu lebar-lebar untuk peka gitu sama orang tersebut gitu, sama orang-orang yang sering lu gitu. Karena yang doa minta rezeki bukan lu doang, banyak orang di luar sana yang mungkin kelihatannya dia nggak butuh ya, misalnya kayak dia kayaknya nggak lebih susah gue gitu dibanding dia gitu, masa gue harus kasih ke lo gitu, padahal sebenarnya dia juga butuh dan belum tentu. Dan bisa jadi juga Tuhan kasih kita menjadi perantara buat dia gitu, perantara rezeki kita ke dia gitu. Makanya kita harus bisa belajar peka, yang satu. Yang kedua ada di Efesus 4 ayat 28. Orang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Ya. Di poin yang kedua, kita belajar bahwa dalam pekerjaan kita diizinkan dapat sebuah pekerjaan atau usaha atau apapun itu ya, yang menghasilkan bagi kita dengan tujuan untuk membagikan kepada orang yang kekurangan gitu. Ini sumpah gue juga masih belajar ya, ini gue gak gampang, tapi ini yang gue pelajari gitu. Yang ketiga adalah Ibrani 13 ayat 16. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan membagikan apa yang kamu miliki, karena kurban yang seperti itulah yang menyenangkan Allah.
Jadi poinnya gini teman, sistem berkat Tuhan itu tidak secara otomatis. Oke, di balik rezeki kita ada sebagian rezeki orang lain. Makanya gitu teman-teman, kita harus satu belajar peka, kedua kita harus ikhlas ya dalam hati kita gitu. Jadilah berfungsi gitu dalam sistem kerajaan Allah ya. Jadilah berfungsi dalam sistem kerajaan Allah. Belajar peka, belajar ikhlas, belajar berfungsi jadi penyalur berkat Tuhan bagi sesama makhluk Tuhan. Oke, itu aja teman-teman yang bisa gue bagikan, dan thank you banget buat attentionnya. Makasih.